Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Cika Arda Kirana dari kelas EWA. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal Project Based Learning yang berjudul Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan. Topik ini selaras dengan SDG nomor 5, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Berdasarkan data BPS tahun 2023, perempuan mencakup hampir 49,48% dari total penduduk Indonesia. Namun masih menghadapi berbagai ketimpangan, terutama dalam akses kerja, pendidikan, dan perlindungan hukum. Salah satu indikatornya adalah rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya mencapai 54,52%, jauh di bawah TPAK laki-laki. Selain itu, angka kekerasan berbasis gender masih tinggi dan belum semua masyarakat memahami hak-hak perempuan yang telah diatur dalam kebijakan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan responsif gender telah dijalankan dan apakah sudah benar-benar mendukung pemberdayaan perempuan. Rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apakah rendahnya partisipasi kerja perempuan berhubungan dengan ketimpangan gender? Yang kedua, mengapa kebijakan responsif gender di Indonesia masih minim? Ketiga, kebijakan apa yang perlu diperkuat untuk mendorong pemberdayaan perempuan? Hasil temuan di lapangan. Hasil yang didapatkan berdasarkan observasi dan wawancara pemberdayaan perempuan dari 4 latar belakang berbeda, yaitu dari pelaku UMKM, pekerja di sektor perbankan, dosen kebijakan publik, dan atlet perempuan. Di sektor UMKM, ditemukan bahwa perempuan sangat aktif dan produktif, namun mereka kesulitan mengakses informasi tentang bantuan usaha dan pelatihan karena keterbatasan digitalisasi. Di perusahaan swasta, yaitu perbankan khususnya, kesetaraan gender sudah diterapkan secara adil, tapi masih ada kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas seperti cuti melahirkan dan tempat penitipan anak. Di lingkungan akademik, kebijakan formal mengenai kesetaraan sudah baik, namun di daerah dengan budaya patriarki yang kuat, perempuan masih menghadapi hambatan sosial. Terakhir, di sektor olahraga, atlet perempuan tidak mengalami diskriminasi secara langsung, tetapi perhatian dan dukungan dari pemerintah masih sangat kurang. Kemudian solusi yang ditawarkan, dari berbagai temuan di lapangan, saya menyadari bahwa meskipun kebijakan pemberdayaan perempuan sudah ada, implementasinya masih belum sepenuhnya menyentuh masyarakat luas. Oleh karena itu, saya menawarkan beberapa solusi sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya sosialisasi publik yang lebih masif dan berkelanjutan mengenai kebijakan-kebijakan yang mendukung perempuan. Masih banyak perempuan, terutama di daerah terpencil atau kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas perlindungan hukum, akses bantuan modal, dan fasilitas pelatihan kerja. Sosialisasi bisa dilakukan melalui media digital, desa, komunitas ibu-ibu PKK, dan lembaga keagamaan. Ini menjadi kunci agar kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkannya. Kedua, penting untuk memperkuat transparansi pengupahan dan jaminan perlindungan kerja. Masih banyak kasus di mana perempuan digaji lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk posisi dan beban kerja yang sama. Selain itu, perusahaan harus menyediakan fasilitas yang menunjang kebutuhan pekerja perempuan seperti ruang laktasi, fleksibilitas jam kerja bagi ibu menyusui, dan sistem cuti yang adil dan baik untuk ibu maupun ayah. Ketiga, saya menyarankan adanya perluasan program beasiswa dan pelatihan keterampilan digital bagi perempuan di daerah tertinggal. Hal ini penting karena kesenjangan akses pendidikan masih menjadi hambatan besar. Pelatihan teknologi dan literasi keuangan digital akan membantu perempuan mandiri secara ekonomi dan terhubung dengan pasar yang lebih luas, termasuk melalui platform digital. Keempat, implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual harus diperkuat. Ini bisa dilakukan dengan menciptakan sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, dan berbasis teknologi. Misalnya aplikasi pengaduan online terintegrasi dengan lembaga hukum. Hal ini akan sangat membantu korban untuk melapor tanpa rasa takut atau stigma sosial.
Kelima, perlu dilakukan penguatan kelembagaan seperti memperluas cakupan Komnas Perempuan dan LPSK ke tingkat kabupaten dan desa. Dengan begitu, bantuan hukum, pendampingan psikologis, serta perlindungan korban bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan yang terakhir, kurikulum pendidikan perlu menyisipkan nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini. Pendidikan di sekolah adalah tempat yang strategis untuk membangun cara pandang generasi muda, sehingga nilai keadilan dan saling menghargai antara laki-laki dan perempuan tumbuh secara alami. Kesimpulan dan refleksi pribadi. Melalui proyek ini, saya menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan responsif gender sudah mengalami kemajuan, implementasinya belum merata dan masih menghadapi hambatan budaya dan sosial. Proyek ini membuat saya lebih sadar bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang angka atau undang-undang, tetapi bagaimana kebijakan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Secara pribadi, saya mendapatkan banyak pelajaran penting dari proses ini. Saya belajar untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, berani menghadapi tantangan, dan mampu mengelola waktu secara efektif. Saya juga semakin sadar bahwa perempuan memiliki peran besar dalam membangun masyarakat, dan kebijakan publik yang baik harus menjamin keadilan bagi semua tanpa terkecuali. Proyek ini bukan hanya latihan akademik bagi saya, tetapi juga pengalaman hidup yang membentuk karakter dan kepedulian sosial saya. Baik, demikian presentasi saya. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.